Baru kemudian kita awali kuliah ini, kalian boleh matikan kamera kalian. Silakan semuanya. Masih ada beberapa yang belum datang, 5 orang belum datang, tapi nggak apa-apa. Kita mulai saja. Saya menghargai kalian yang sudah datang terlebih dahulu gitu. Oke, beberapa juga masih ada yang belum dibuka. Ya, yang gangguan jaringan, ya saya percaya pada kalian. Yang penting kan etiket kalian untuk ikut kuliah dengan duduk sempurna, duduk sikap sempurna gitu. Duduk di hadapan laptop kalian masing-masing. Oke ya, itu si audio tadi sudah izin. Nur Aini, gimana Nur Aini? Kabarmu gimana itu? Belum dibuka? Oke ya, sudah. Oke ya, sudah semuanya. Ya, boleh kalian tutup kembali. Silakan. Kita mulai. Saya share screen. Saya share screen. Sebentar, saya konfirmasi. Ini kuliah yang kedua ini ya? Iya, Pak. Kuliah kedua ya? Oke, ya betul. Ya itu sudah saya kirimkan yang baru aja ke PJ-nya. Yang pertama kemarin, ya saya lupa kemarin untuk mengirimkan itu. Tapi yang kedua, yang sudah saya kirimkan semuanya. Oke, kita mulai. Saya share. Ya, ada tadi sama Andini dengan biasalah. Yang ada kendala dengan headset, silakan di 2 tempat ini. Ya, silakan. Oke, kita mulai. Ya, apakah kalian bisa melihat share screen dari saya? Bisa, Pak. Oke, ya terima kasih laporannya. Baik, kita mulai ya. Kita berbicara tentang frekuensi sekarang. Ya, karena seperti kita ketahui bersama, kalian sebagai insan muda Indonesia yang sedang belajar telekomunikasi, tentu elemen utama ya frekuensi ini. Elemen utamanya frekuensi ini. Nah, sayangnya frekuensi ini bukan milik pribadi, seperti tanah yang bisa jadi milik pribadi ya. Ini adalah milik humankind, milik human being. Jadi milik umat manusia gitu, frekuensi itu. Sebenarnya tanah itu juga bukan milik umat manusia ya, tapi kan ada undang-undang yang menyatakan boleh menjadi hak pribadi tanah ya. Meskipun untuk tanah yang lebar untuk perkebunan itu milik negara yang dikuasai oleh yang disewakan oleh sektor swasta gitu misalnya. Tapi untuk frekuensi tidak ada. Frekuensi itu tidak ada milik pribadi. Semua frekuensi itu milik negara. Nah, bagaimana pengelolaannya itu nanti akan kita bicarakan. Ya. Yang jelas frekuensi itu bukan milik, tidak bisa dimiliki oleh pribadi-pribadi. Dia hanya bisa dimiliki oleh entitas yang mempunyai perjanjian dengan negara. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi frekuensi itu ternyata frekuensi itu tidak hanya untuk telekomunikasi saja ya. Frekuensi itu sebenarnya benar-benar sesuatu elemen berharga, elemen yang ada di apa? Di alam itu, elemen yang ada di alam yang sangat berharga yang tentu saja mempunyai fungsi yang berbagai macam. Kalian lihat ini ya, yang pertama ini bisa dipakai untuk pengobatan ya, pengobatan fisioterapi itu ya, itu juga memakai frekuensi tertentu untuk menghangati sel-sel yang berada jauh di dalam gitu. Pakai frekuensi tertentu itu juga. Jadi yang dipakai oleh dunia kedokteran. Itu juga frekuensi. Atau juga untuk yang kalian di rumah kalian yang masih pakai kompor microwave ya. Itu kompor microwave itu juga memakai frekuensi juga itu. Kemudian kalau ini sudah agak telekomunikasi lah ini, penginderaan jarak jauh. Tapi tidak langsung berhubungan dengan telekomunikasi, meskipun
ya prinsip-prinsip telekomunikasi juga yang dipakai gitu. Nah, yang akan kita bahas itu hanya tentang telekomunikasi ini. Jadi frekuensi untuk telekomunikasi dengan segala aspeknya gitu ya. Ini yang akan kita bahas ini. Jadi frekuensi radio untuk telekomunikasi. Nah, seperti biasa pada saat kalian belajar tentang regulasi, pasti ada dasar undang-undangnya gitu ya. Nah, undang-undang apa yang membuat yang menjadi dasar telekomunikasi, menjadi dasar pemanfaatan frekuensi gitu ya untuk telekomunikasi itu adalah Undang-Undang 36 Undang-Undang 36 tahun 99 gitu. Undang-undang ini memang sudah diperbarui, tapi secara umum seperti biasa ya, kalau kalian itu membuka buku undang-undang, membaca undang-undang, pasti di pasal pertama itu isinya adalah, jadi pasal pertama itu isinya adalah terminologi itu. Jadi definisi, ya definisi isinya. Di ayat pertama itu pasti. Apakah itu bab pertama, apakah itu ayat pertama, itu pasti isinya adalah definisi, ya terminologi itu. Nah, ini juga begitu. Jadi secara hukum, ya, apa itu telekomunikasi, itu kalian akan pasti agak berbeda. Persepsi kalian sebagai orang teknis dengan persepsi sebagai orang hukum. Nah, sebagai orang hukum yang kalian juga harus pahami itu. Jadi orang hukum itu memandang telekomunikasi itu seperti ini. Ini di pasal 1 ya, pasal 1. Jadi telekomunikasi itu didefinisikan sebagai telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya gitu. Jadi ini adalah definisi yang dipakai oleh semua orang, bahkan diharapkan ya kalian sebagai orang telekomunikasi teknis itu juga harus memahami ini. Tapi yang jelas kalau orang hukum memandang telekomunikasi itu seperti ini. Ya. Nah, saya ingin menambahkan lagi ya. Ini secara tekstual itu memang isi dari undang-undang itu seperti ini. Itu dengan mudah kalian dapatkan lah ya, nanti saya kirimkan kalau kalian masih ingin belajar. Meskipun sebenarnya Undang-Undang 36 ini sudah diperbarui dengan Omnibus Law kemarin itu. Ya meskipun secara umum kalau per definisi tidak berubah. Tapi pelaksanaannya memang agak ada perubahan karena ya zaman telekomunikasi yang sudah berubah. Kan dulu belum ada internet untuk telepon itu ya jaringan telepon. Nah, sekarang jaringan internet dan jaringan telepon sudah jadi satu kan. Yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Sehingga karena sifat konvergensi itu makanya kemudian ada perubahan sedikit lah. Ada perubahan sedikit. Undang-Undang 36 ini menjadi Undang-Undang Omnibus Law gitu. Yang baru ya. Yang baru tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya diratifikasi, diresmikan oleh DPR. Dan kemudian ada tambahan. Jaringan telekomunikasi ini tambahan pengertian yang mestinya ini menjadi pokok persoalan yang sering terjadi kesalahan persepsi hukum gitu ya, persepsi hukum. Jadi persepsi hukum itu hati-hati karena itu kemudian saya menambahkan 3 poin ini. Kalau kalian bertanya, apakah 3 poin itu masuk di undang-undang yang baru? Mestinya masuk, mestinya. Saya akan lihat nanti ya. Tapi oke lah, ini ada tambahan dari saya. Jadi jaringan telekomunikasi itu dapat terdiri dari jaringan kabel dan jaringan nirkabel gitu, atau wireless ya. Jadi wireline atau wireless. Ini penting ini karena saya khawatir ya, jadi gelombang elektromagnetik itu kan bisa lewat kabel, bisa juga lewat udara ya. Nah, itu juga mesti difahami itu. Sehingga memang yang dikatakan lewat frekuensi itu bisa lewat mana? Bisa lewat mana saja? Apakah lewat kabel, apakah lewat udara bebas gitu ya. Itu juga harus difahami oleh kamu itu. Oleh kamu sebagai calon insinyur telekomunikasi. Karena
itu juga menjadi kewajibanmu untuk memberikan pengertian kepada orang-orang hukum itu pada saatnya nanti gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jaringan kabel bekerja atas dasar rambatan spektrum frekuensi dalam kabel logam. Itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Bisa, jadi jaringan kabel bekerja atas rambatan spektrum frekuensi di dalam logam. Bisa juga lewat bumbung gelombang, waveguide gitu ya. Jadi kalian yang pernah praktikum waveguide, atau juga lewat optika serat atau fiber optik. Kemudian jaringan nirkabel bekerja atas dasar rambatan spektrum frekuensi di ruang terbuka. Ini yang sudah saya sebutkan di nomor pertama tadi ya. Jadi ternyata memang sudah saya jelaskan di dua poin ini. Jadi poin pertama bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa lewat kabel, bisa lewat bumbung gelombang, bisa lewat serat optik, bisa juga lewat udara bebas ya. Bisa juga lewat udara bebas ya. Di ruang terbuka. Jadi ada istilah dalam telekomunikasi itu istilah nih end to end ya. Jadi jaringan telekomunikasi end to end. Jadi yang dikatakan sebagai apa ya? Jaringan telekomunikasi itu ya end to end. Jaringan telekomunikasi itu kalau kalian lihat di sini itu ada jaringan akses. Itu yang menghubungkan antara HP-mu dengan BTS terdekat. Itu kan disebut sebagai jaringan akses ya. Kemudian dari BTS ke stasiun telekomunikasi gitu ya, ke kantor telepon, itu kan lewat satu jaringan yang lebih besar, namanya backbone ya. Kemudian backbone dari kota ke kota lain atau ke provinsi itu misalnya, itu ada kantor telepon lagi yang disebut sebagai MSC gitu ya. Kalau yang merangkum semua sinyal dari BTS itu lazim disebut sebagai BSC. BSC itu apa? BSC itu Base Station Controller. Ini kantor telepon juga, kantor telepon kecil lah. Kemudian ada kolektor sinyal lagi di atasnya itu yang lebih besar lah. Biasanya lebih besar, lazim disebut sebagai MSC. MSC itu apa? Mobile Switching Center. Gitu ya. Nah, Mobile Switching Center itu bisa jadi ibu kota provinsi mungkin ya. Nah, di antara ibu kota provinsi itu akan terhubung dengan jaringan besar itu, jaringan lebar, namanya backbone. Ya, jadi kalian akan menangkap istilah akses, kemudian ada backbone. Mungkin ada istilah backhaul ya, tidak apa-apa. Backbone dengan backhaul itu sama lah gitu. Kalau kalian pernah dengar backhaul itu sama ya. Jadi ada backbone, ada backhaul itu maksudnya jaringan yang lebih analog. Ya, tolong di mute semua. Oke, ya kita lanjut. Jadi, sebentar, itu tadi kalian ini ya, saya mendengar suaranya itu. Tadi kalian adanya nyetel itol ya? Itu suaranya itol ya? Ada suara bocor tadi? Oke, ya kita lanjut. Jadi ada istilah backbone ya. Jadi backbone itu adalah kumpulan sinyal-sinyal kecil yang datang dari subscriber ya, yang kemudian dialirkan ke kota lain, ke negara lain gitu. Seperti itulah. Nah, jaringan telekomunikasi itu menyangkut semuanya gitu. Jadi jaringan telekomunikasi tidak hanya menyangkut tentang akses saja, bukan tentang subscriber, tentang HP, hubungan antara HP-mu dengan BTS saja, bukan antara BTS dengan BSC saja gitu ya. Tapi ini adalah keseluruhan gitu. Jadi misalnya kalian punya ISP, jadi kalian tuh sebagai anak muda yang mempunyai ISP sendiri, kan bisa aja itu. Nah, kemudian kalian juga menyewa jaringan, boleh itu, kalian menyewa jaringan telekomunikasi. Nah, yang kalian sewa itu ya memang secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya backbone dari ISP-mu ini ke kantor telepon terdekat, tapi juga semua jaringan gitu, termasuk yang nanti akan diakses oleh pelangganmu yang ada di HP-HP, di subscriber ini gitu ya, di kota lain, di provinsi lain, di negara lain gitu. Nah, secara keseluruhan inilah yang menjadi acuan. Hati-hati kalau kita bicara soal jaringan telekomunikasi,
maka jaringan telekomunikasi secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sekedar ini saja, bukan hanya sekedar antara ISP milikmu dengan kantor telepon, antara kantor telepon yang satu dengan kantor telepon yang lain di luar kota, bukan itu, tapi lebih dari sekedar itu, dari jaringan secara keseluruhan. Ya. Jadi ini adalah contoh seandainya kamu mempunyai bisnis ISP, Internet Service Provider, yang kemudian kamu ingin memasarkan kontenmu gitu ya, memasarkan kontenmu sehingga kamu harus mempunyai jaringan ke kantor telepon terdekat itu. Nah, ini jaringan sewa juga itu jaringan sewa. Tapi ternyata yang kalian sewa itu pada kenyataan tidak hanya ini, tapi semua sistem itu menjadi kewajibanmu. Nah, itu ada perjanjian sewa menyewanya gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga begitu. Jadi sebenarnya ingin saya tekankan di sini adalah prinsip modulasi dan demodulasi, ya. Jadi prinsip modulasi dan demodulasi ini menjadi bagian yang sangat penting, pengetahuan yang sangat penting untuk kalian yang sedang belajar telekomunikasi secara teknis ya. Dan ini nyambung dengan regulasi soalnya. Karena apa? Dengan modulasi dan demodulasi ini nanti akan kalian bisa memilih frekuensi yang mana gitu ya. Nah, frekuensi yang mana itu kan frekuensi sesuai dengan izinmu gitu ya. Bisa sesuai dengan izin, bisa sesuai dengan keinginan kamu mengirimkan informasi itu. Apakah mengirimkan informasi untuk jauh, apakah mengirimkan informasi untuk dekat-dekat saja, tapi bandwidth-nya lebar. Nah, itulah diperlukan suatu sistem modulasi gitu ya. Seperti ini. Nah, sistem modulasi ini saya gambarkan di sini ada, makanya kemudian selain konten gitu ya, konten itu kemudian dimodulasi, kemudian untuk dikirimkan gitu ya ke kanal komunikasi yang disebut sebagai media transmisi. Nah, media transmisi itu bisa terdiri dari banyak kanal, tergantung dari izin, tergantung dari kegunaannya gitu ya. Ada banyak kanal, makanya saya gambarkan berwarna-warni ini. Nah, kemudian ada juga yang pakai wireline ini. Nah, ini kan nirkabel, kemudian yang pakai yang kabel ada juga gitu kan ya. Untuk dikirimkan menuju ke daerah tujuan, tempat tujuan untuk demodulasi lagi dan dicarilah frekuensi informasi yang menjadi replika dari pengolahan informasi dari informasi yang kamu kirimkan itu. Nah, ini ada carrier-nya di sini pasti. Carrier-nya apa? Carrier gunanya untuk mengirimkan frekuensi itu agar supaya bisa terbang lebih jauh gitu, dengan lebih efisien ya. Nah, kenapa saya gambarkan ini ada titik-titik ini, ada maknanya titik ini, bahwa frekuensi carrier itu memang harus sinkron itu ya, antara pembangkit gelombang pembawa dengan lokal osilator di sisi penerima harus sinkron. Itu sangat teknis banget dan itu menjadi, tapi atas dasar inilah kemudian kita bisa mereplika sinyal informasi yang kalian kirimkan di sini ya. Konten yang kalian kirimkan ini bisa diterima di sisi penerima karena jasa lokal osilator yang sinkron tadi. Lokal osilator yang sinkron dengan sinyal carrier dari pemancar. Nah, kemudian mengapa perlu modulasi gitu ya? Mengapa perlu modulasi? Oke, itu pertanyaan mendasar sebenarnya. Mengapa perlu modulasi? Karena ini. Jadi sebenarnya ada pertanyaan, Pak, kalau seandainya tanpa ini kan modulasi itu, karena pernah belajar di semester awal dulu, itu adalah menumpangkan ini sinyal informasi yang mempunyai frekuensi lebih kecil, ditumpangkan ke gelombang pembawa atau carrier, kemudian dia bisa terbang gitu, dia bisa mancar gitu. Nah, seperti ini kan kondisinya gitu. Untuk kemudian direplika lagi sinyal informasi ini ya. Nah, persoalannya Pak, apakah kalau ada pertanyaan Pak, apakah tidak bisa tanpa modulasi? Langsung saja ini sinyal informasi ini saya kirimkan gitu. Jadi saya umpankan ke antena gitu. Apakah bisa? Ya, pertanyaan bisa. Jawabannya bisa. Ini kan sama-sama gelombang elektromagnetik ini. Bedanya adalah carrier itu punya frekuensi jauh lebih tinggi dan informasi itu jauh lebih rendah gitu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini bisa Pak kita lakukan? Ngirim langsung dengan tanpa modulasi? Bisa, tapi ingat, kita punya rumus ini. Ini lambda sama dengan
kecepatan gelombang elektromagnetik bagi frekuensinya gitu ya. Dan kalian harus ingat bahwa antena dari sistem radio itu antena itu adalah setengah lambda. Antena yang paling benar itu adalah setengah lambda dari sinyal carrier-nya gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya frekuensi yang ini misalnya kalian berbicara gitu ya, dan frekuensinya yang keluar dari amplifier langsung ke loudspeaker itu, kamu ngomong dengan mikrofon ya, kalau kalian membayangkan tuh inilah, kalian ngomong mikrofon yang kemudian mikrofon itu keluar di loudspeaker pada saat kalian itu sedang berpidato gitu misalnya. Apakah yang tidak dimasukkan ke loudspeaker tapi masukkan ke antena gitu, apakah bisa? Bisa. Syaratnya adalah antenanya setengah lambda. Kita hitung sekarang. Kan bicara itu frekuensinya sekitar 3 kilo ya. Sehingga kalau pakai rumus ini, frekuensi pembicaraan orang itu sekitar 3 kilo. Nah, kalau ini saya hitung, lambdanya itu akan ketemu 100 kilo kan. Nah, kalau setengah lambda berarti 50 km. Bisa kalian bayangkan kamu pasang antena sepanjang 50 km gitu. Agar supaya bisa lancar gitu kan. Artinya apa? Bahwa sangat tidak efisien ya. Nah, bandingkan dengan kalau seandainya sinyalmu itu, jadi sinyal informasi itu ditumpangkan dari carrier-nya 3 giga gitu. Nah, kemudian panjang gelombangnya hanya 0,1 meter, sehingga 0,05 meter antenanya gitu kan. Nah, apa ya, efisien banget itu kan, tidak makan waktu, tidak makan tempat yang luas itu untuk masang antena. Itu yang paling mudah untuk dijawab kalau ada pertanyaan, Pak, apakah sinyal informasi langsung dari mikrofon itu bisa langsung dipancarkan? Ya, jawabannya tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian tadi kan di waktu pertama kita bahas ini ya. Jadi nirkabel itu radiofrekuensi ya, frekuensi radiofrekuensi atau nirkabel itu mempunyai kanal-kanal itu, mempunyai kanal-kanal. Nah, kanal-kanal ini tentu saja kanal frekuensi ini mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya, karakteristik yang berbeda. Nah, karena itulah kemudian kita lihat sekarang karakteristik berbeda itu dalam hal apa gitu ya. Nah, kita lihat bahwa karakteristik rambatan gelombang, line of sight atau skip. Jadi kalau line of sight itu semakin tinggi frekuensi, maka sifat line of sight-nya itu semakin dominan gitu. Jadi frekuensinya semakin tinggi, dia semakin line of sight itu. Jadi kalian frekuensinya semakin tinggi itu harus saling bisa lihat antara posisi antena pemancar dan antena penerima. Kemudian redaman ruang bebas dengan free space loss itu berbanding dengan kuadrat frekuensi carrier. Jadi berbanding dengan kuadrat frekuensinya. Artinya semakin tinggi frekuensinya, free space loss-nya semakin tinggi gitu ya. Kemudian lebar bidang frekuensi itu yang optimum yang dinaiki oleh gelombang informasi itu tidak lebih dari 10%-nya gitu. Jadi bandwidth dari carrier itu tidak lebih dari 10%-nya gitu. Sehingga kalau kalian membayangkan bahwa misalnya frekuensi yang dipakai untuk HP-mu itu kan ada yang 2,1 dia pakai kan 2,1 giga ya. Sehingga yang bisa dipakai itu kalau 10% ya sekitar berapa ya 200 mega. Nah, 200 mega itulah yang dipakai untuk melayani kita gitu. Nah, meskipun nanti akan kita bahas juga bahwa 200 mega itu kan dibagi-bagi menjadi beberapa provider ya, tergantung dari providernya. Kemudian bicara lagi soal kompleksitas peranti, bahwa semakin tinggi frekuensi itu semakin sulit penanganan dari sistemnya gitu ya. Jadi memang lebih rumit penanganan gelombangnya dibanding frekuensi yang lebih rendah. Artinya semakin tinggi frekuensi memerlukan proses fabrikasi yang lebih mahal. Oke, saya lanjutkan dengan ini agak melompat sedikit tentang bahwa saya sudah katakan tadi ya bahwa frekuensi itu kan tidak bisa dimiliki oleh umat manusia, bahkan tidak bisa dimiliki oleh bangsa tertentu gitu. Jadi meskipun frekuensi itu kan ada di mana-mana, tapi dia tidak bisa dikuasai oleh siapa-siapa. Nah, karena itulah kemudian agar supaya frekuensi itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama dengan cara yang
dengan cara elegan, dengan cara yang sopan gitu ya. Makanya kemudian harus ada lembaga yang mengatur gitu. Nah, apa lembaga mengatur? Lembaga mengatur itu disebut sebagai ITU, International Telecommunication Union gitu. Nah, International Telecommunication Union itu adalah lembaga di bawah PBB ya, yang tugasnya untuk menata gitu. Jadi menata penggunaan frekuensi, salah satu diantaranya adalah selain dia juga menata standar nanti itu kan. Sistem telekomunikasi itu kalau tidak di standar tidak bisa ketemu nanti kan. Jadi yang menata standar, menata pembagian frekuensi itu adalah ITU. Nah, ITU ini seperti juga WHO, UNHCR untuk urusan pengungsi itu ya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga di bawah PBB yang tujuannya untuk ya saling mengatur. Jadi tidak ada yang diatur lah, semua harus tunduk pada aturan yang disepakati bersama. Nah, kesepakatan itu memang setiap 4 tahun ada rapatnya gitu ya. Jadi kalau khusus untuk frekuensi itu rapatnya setiap 4 tahun ya. Untuk apa? Untuk menyepakati pemanfaatan frekuensi sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang kan gitu. Ini jadi namanya rapat itu namanya WRC, World Radio Conference itu setiap 4 tahunan dilaksanakan di mana-mana itu ya. Memang untuk yang terakhir ini dilaksanakan di Dubai itu, di Dubai. Biasanya dilaksanakan di Jenewa, gitu ya. Biasanya dilaksanakan di Jenewa. Nah, kemudian rapat ini bisa lama ini. Ini rapat ini bisa makan waktu dulu sebelum ada teknologi internet ya. Itu bisa makan waktu sampai hampir 3 bulan itu rapat itu untuk menyepakati itu. Nah, sekarang bisa agak pendek lah, hanya 1 bulan. Karena apa kok bisa seperti itu? Ya, satu, karena betapa kan persoalan itu banyak ya, persoalan antar negara, antar region itu kan yang harus dibahas dan harus selesai dalam rapat WRC itu gitu. Nah, karena sekarang itu sebelum WRC dilaksanakan setiap 4 tahunan itu ada daerah-daerah ini. Jadi ada daerah-daerah, kita akan bahas nanti, ada daerah-daerah regional namanya, itu yang sudah boleh membahas dan kemudian ada kesepakatan bersama dan kemudian rapat itu sudah selesai di level regional. Nah, nanti regional itulah yang membawa dia ke WRC gitu. Nah, itu makanya kemudian kan agak lebih cepat kan. Meskipun kalau ada pertanyaan, loh Pak, apakah kita negara nggak boleh bicara di WRC? Boleh, boleh. Tapi banyak hal yang sudah disepakati di tingkat regional, ya nggak usah dibahas lagi di level WRC. Nah, tapi kan ada beberapa perkara yang hanya bisa, yang menjadi perkara pribadi suatu negara. Boleh, karena ini kan PBB itu yang mewakili bicara adalah negara. Jadi misalnya kamu tidak setuju dengan yang disepakati oleh regional, itu kamu Indonesia boleh berbicara di rapat di conference WRC ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk menentukan ini radio regulation namanya. Ya, radio regulation ini adalah ya kayak buku panduan lah. Buku panduan yang isinya adalah standar-standar gitu. Standar, misalnya frekuensi ini boleh dipakai untuk apa, frekuensi ini dipakai untuk apa. Itu ada beberapa buku di sini. Itu setebal, ya pokoknya itu tebal sekali lah. Nah, setiap 4 tahun ini diperbarui, direvisi gitu ya. Nah, kemudian radio regulasi inilah yang menjadi acuan ini. Menjadi acuan penataan spektrum frekuensi di Indonesia. Dan di mana saja itu. Seluruh dunia lah gitu ya. Seperti itu ya. Sorry, bukan 4 tahun, 5 tahun lah. Secara umum 5 tahun lah. Antara 4 sampai 5 tahun ini ya. Ini siklusnya ini. Siklus untuk merevisi radio regulasi ini, radio regulation ini. Sekali lagi bahwa radio regulation inilah yang menjadi acuan dari semua penataan frekuensi yang ada di Indonesia. Dengan begitu maka yang ditata di Indonesia akan sinkron dengan yang ada di dunia maupun di negara tetangga gitu. Ya. Nah, tadi yang saya janji untuk memperkenalkan regional. Nah, regional ini sebagai pengetahuanmu lah ya. Jadi ada regional-regional, saya tulis yang dari Asia, Indonesia. Indonesia itu masuk di Asia Pacific Telecommunity namanya, APT. Jadi Asia Pasifik ya. Jadi Asia Pasifik itu meliputi yang paling utara itu Iran yang paling utara itu, karena Arabnya sendiri. Jadi Iran lebih memilih
memilih menjadi anggota APT, Asia dan Oseania, Asia dan Pasifik maksudnya. Nah, kemudian ke atasnya, jadi ke atasnya Asia ini ada Arab. Jadi Arab itu dia mempunyai grup sendiri, namanya ASMG, Arab Spectrum Management Group, ya. Dia mempunyai kelompok sendiri. Kemudian ini kelompok negara-negara Afrika punya, namanya adalah ATU, African Telecommunication Union, ada juga ini. Nah, kemudian kelompok Amerika gitu. Jadi Amerika Utara dan Amerika Selatan itu jadi satu dia. Antara mulai Kanada sampai ke Brazil dan Argentina yang di selatan itu mereka punya satu kelompok namanya CITEL. Inter-American Telecommunication Commission nama CITEL. Kemudian ada yang negara-negara Eropa saja, namanya CEPT, European Conference of Postal and Telecommunication Administration, namanya CEPT. Dan negara-negara bekas Soviet itu sendiri gitu, jadi tidak jadi satu. Bekas Soviet pun dia punya kelompok sendiri, namanya RCC, ya, Regional Commonwealth in the Field of Communication. Mereka menyebut sebagai RCC. Nah, inilah negara-negara yang diakui oleh ITU untuk menjadi wakil dari beberapa negara di wilayahnya, di regionalnya, untuk berbicara di sidang WRC. Meskipun saya katakan tadi bahwa kalau ada pertanyaan, lupa, kalau kita Indonesia apakah tidak boleh berbicara? Boleh. Misalnya kita rapat di level APT ya, di level regional, kita tidak setuju, ya tidak apa-apa. Nah, kita ngomong tidak setuju, kita akan usulkan sendiri Indonesia di sidang WRC nanti itu dimungkinkan itu. Tapi dalam banyak hal ini sudah banyak membantu dengan terbentuknya regional-regional. Ini yang akibatnya rapat itu nggak lama-lama gitu. Dulu itu sekitar 20 tahun yang lalu rapat itu bisa sampai 3 bulan itu. Nah, sekarang 1 bulan bisa selesai rapat itu. Ini bayangkan persiapannya itu ya, untuk rapat tahun 2015, ini persiapannya sudah sejak tahun rapat tahun 2019 ya. Ini persiapannya ini sudah sejak tahun 2012 bahkan ya. Jadi seperti itulah betapa panjangnya. Jadi di antara tahun 15 misalnya akan diadakan lagi tahun 2019 ya. Tapi sekarang tahun 2015 itu sudah mulai terus itu di jeda itu terus rapat kita untuk persiapan yang 2019. Jadi artinya tidak ada selesainya perkara itu. Bukan apa-apa, supaya keputusan dilaksanakan dengan lebih cepat, ya. Oke, selesai tentang WRC. Kemudian coba kita melompat ke ini. Apa sih sebenarnya yang diatur, frekuensi berapa saja yang diatur di dalam ketentuan tadi, ketentuan radioregulasi tadi, ini ya. Radioregulasi itu ketentuan frekuensi berapa sampai berapa gitu. Ternyata ini frekuensinya, kalian bisa lihat ini ya, mulai dari 3 Hz. Dari 3 Hz itu sampai ke frekuensi berapa ini? Sampai ke frekuensi berapa? Ini. Sampai ke berapa ini? 10.000 tera gitu. Ya, apakah sudah ada? Ya tidak tahu, belum ada. Nah, kita bahas satu persatu. Yang paling rendah itu ya, jadi spektrum frekuensi yang paling rendah disebut sebagai extremely low frequency, antara 3 sampai 300. Biasanya dipakai juga ini untuk telekomunikasi bawah air, underwater telecommunication, itu pakai frekuensi ini. Karena itu antenanya panjang banget ya. Kemudian ada super low frequency, biasa telekomunikasi kapal selam. Bawah air juga kan, ini masih rendah frekuensinya, 30 sampai 300 Hz. Kemudian ada frekuensi 300 Hz sampai 3 kHz sampai 3000 Hz ya. Dipakai untuk radar eksplorasi bumi, itu untuk mencari kandungan minyak bumi biasanya. Ya pakai radar dengan frekuensi antara 300 sampai 3 kHz. Kemudian ada lagi frekuensi 3 yang diatur oleh ITU itu frekuensi 3 sampai 30 kilo.
bisa dipakai untuk komunikasi kecepatan rendah untuk navigasi. Ini sudah mulai navigasi, tapi kecepatan sangat-sangat rendah. Kemudian low frekuensi dipakai untuk navigasi udara antara 30 sampai 300 kilo, dan kemudian medium frekuensi antara 300 sampai 3 mega. Untuk apa? Ini masih dipakai ini. Masih dipakai untuk radio AM. Jadi radio AM beberapa mungkin nggak tahu apakah kalian pernah mendengarkan ya. Kalian sebagai generasi Z itu apakah masih mendengarkan AM? Masih ada ini. Radio AM itu masih ada. Ya. Jadi kalau di Surabaya, kalian hidup Surabaya, ada beberapa itu radio, misalnya radio ini, radio apa CA27 itu. Jadi Khairil Anwar 27. Radio Yasmara, radio Yasmara itu masih dipakai sampai sekarang. Yang untuk mengirimkan kalau subuh itu tarhim. Jadi mengirimkan tanda bahwa subuh akan datang itu, dan dia mesti dengan suara yang khas itu, salawat tarhim itu masih pakai ini frekuensi ini, MF ini, medium frekuensi ya. Dan dia bisa jauh karena ada defleksi pantulan ionosfer. Nah, kemudian ada HFI, ini masih mulai rame ini, mulai lazim dipakai sampai sekarang. HFI ini antara 3 sampai 30 mega. Itu mempunyai sifat deflektif karena itu bisa dipantulkan oleh lapisan ionosfer yang tingginya sekitar 300 km sampai 500 km di atas bumi, ya. Dia mampu untuk memantulkan gelombang yang frekuensi antara 3 sampai 30 mega ini, ya. Bisa dipakai untuk komunikasi udara, radio amatir. Komunikasi udara ini apa? Ya ini untuk misalnya komunikasi antara pengawas dan pilot, ya, dan pilot pesawat udara untuk wilayah-wilayah yang tidak terlihat secara line of sight. Jadi wilayah-wilayah yang over the horizon. Jadi wilayah-wilayah di luar batas cakrawala istilahnya itu, dia akan pakai frekuensi ini. Nah, ini nanti akan berubah. Jadi transponder dari radio itu akan berubah kalau dia sudah mulai kelihatan gitu ya. Jadi kalau di Bandara Juanda dia akan turun itu sampai di sekitar Jombang itu dia sudah tidak pakai frekuensi ini lagi. Meskipun ini masih bisa dipakai, tapi dia akan pakai frekuensi yang lebih tinggi gitu, yang mempunyai sifat line of sight. Bisa pakai frekuensi di atas ya sekitar 120 mega itu, antara 110 sampai 120. Dan yang lazim disebut sebagai airband itu. Nah, dia sifatnya line of sight. Kalau dia lewat dari Jombang sana, dia sudah tidak bisa menangkap, tidak bisa lagi dipakai karena sudah tidak line of sight lagi. Gitu ya. Kemudian ada VHF, gitu ya. VHF itu antara 30 sampai 300 mega, itu dipakai untuk ini, ya bisa ada broadcasting FM, ada TV, ada komunikasi bergerak darat, ya, ada navigasi udara, amatir radio. Ada UHF juga ada. UHF itu antara 300 sampai 3 giga. Ini bisa macam-macam, gitu. Ada seluler juga itu. Yang lazim dipakai itu seluler. Seluler pakai VHF itu. Frekuensi antara 300 mega sampai 3 giga, gitu ya. Ya, selain itu juga dipakai untuk komunikasi satelit. Ada juga itu. Oke. Dan itu juga TV digital. Ada juga. Dia pakai ini. Kemudian lebih tinggi lagi 3 sampai 30 giga. Itu sekarang dipakai untuk ini 5G sekarang itu. Atau 6G, ya. Jadi dia untuk waveLAN, untuk ya peranti-peranti ini, short range device gitu. Dia pakai ini, ya. Jadi untuk untuk ini short range device untuk itu nih. Untuk misalnya alat pembayaran itu loh, yang pakai kartu itu loh. Itu kan pakai SRD ya, short dengan power kecil. Itu frekuensinya antara 3 sampai 30 giga. Kemudian di lebih tinggi lagi ada 30 sampai 300 giga. Itu dipakai untuk, karena redamannya tinggi ya, dipakai untuk komunikasi jarak pendek. Ada lah gitu ya, meskipun belum lazim dipakai. Dan ada yang lebih tinggi lagi, itu masih belum lazim dipakai. Gitu. Dan lebih tinggi lagi, ya stratoptik namanya. Dan dia tidak bisa lewat udara, tapi dia lewat serat. Gitu. Pengiriman lewat serat. Pakai untuk backbone. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan penyelenggara telekomunikasi. Saya hubungkan dengan minggu lalu kita sudah bahas ya, kenapa telekomunikasi menjadi murah sekarang kan? Ya karena tidak ada lagi monopoli gitu.
Nah, ini adalah pasal yang sangat menentukan, pasal ini. Pasal dipakai agar supaya semua pasal yang dibuat agar supaya semua orang bisa mendirikan operator telekomunikasi. Nah, dikatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi. Nah, penyelenggara telekomunikasi itu memang dibagi menjadi 3 ternyata gitu ya. Ada yang namanya adalah penyelenggara jaringan. Nah, kemudian jadi penyelenggara kabelnya itu ada itu, dan itu harus punya izin sendiri. Jadi kamu menyediakan kabelnya, kemudian kamu tidak hanya kabel kan, tadi kan sudah kita sepakati jaringan itu tidak hanya kabel, tapi ada juga yang nirkabel ya. Nah, kamu punya frekuensinya, itu tidak harus kamu pakai sendiri. Kamu boleh sewakan itu ke orang lain, ke badan usaha yang lain. Kemudian, nah di atasnya itu ada penyelenggara jasa telekomunikasi gitu ya. Jadi artinya penyelenggara jasa telekomunikasi itu kamu yang bikin sistemnya, kemudian kamu yang menjualnya, terus jaringannya kamu menyewa ke penyelenggara jaringan. Itu bisa, kamu bisa lakukan itu. Kemudian ada istilah telekomunikasi khusus, itu juga ya segera pengetahuan untuk kamu bahwa telekomunikasi khusus adalah telekomunikasi yang tidak termasuk telekomunikasi yang berbayar. Itu telekomunikasi dipakai untuk diri sendiri, ya. Jadi misalnya kamu punya perusahaan dan kamu akan memanfaatkan itu untuk telekomunikasi antar kantormu, itu kamu boleh mempunyai izin telekomunikasi yang namanya telekomunikasi khusus, ya. Oke. Dan kemudian di pasal 8 itu ya ada satu pasal yang menyatakan siapa-siapa yang boleh mendirikan operasi telekomunikasi, ya perusahaan telekomunikasi maksud saya itu adalah BUMN boleh ternyata gitu ya, BUMD juga boleh, swasta juga boleh. Itulah makanya kemudian banyak sekali telekomunikasi kan, yang dulunya hanya Telkom saja sekarang macam-macam yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Ini mohon maaf agak rame karena hujan itu di rumah saya itu di muka itu gentengnya ternyata dari aluminium, makanya oke ya, saya lanjutkan. Dan koperasi. Jadi artinya sebelum kamu mendirikan usaha telekomunikasi, itu kamu harus badan usaha dulu. Boleh milik negara, boleh milik daerah, boleh badan usaha milik swasta, atau bahkan koperasi. Itu boleh mendirikan layanan telekomunikasi. Ya. Oke. Kemudian, ini. Jadi, kalian bisa lihat ini. Penyelenggara telekomunikasi itu dapat menyelenggarakan jasa, gitu kan ya. Jaringan, misalnya kamu punya jaringan ya, kamu sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, ini kamu boleh menyelenggarakan. Jadi selain kamu jualan jaringan, kamu juga boleh punya usaha jasanya gitu loh. Ini aturan seperti itu, bahwa kemudian yang penyelenggara jasa saja itu umumnya punya jaringan sendiri ya, itu apa boleh buat ya. Tapi aturannya pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi dibagi menjadi 2. Gitu. Yang satu jaringannya, yang satu adalah jasanya numpang di atasnya jaringan itu. Ya. Kemudian penyelenggara jasa itu, kalau dia itu boleh menyewa gitu ya. Misalnya kamu punya izin jasa telekomunikasi, kamu melaksanakan jasa telekomunikasi, tapi kamu tidak punya jaringan, kamu menyewa. Jadi ada perjanjian sewa menyewa di antara kamu sebagai penyelenggara jasa dengan penyelenggara jaringan. Itu diperbolehkan secara undang-undang. Tapi apakah secara bisnis itu menguntungkan, itu terserah, itu hitungan yang berbeda. Tapi secara hukum diperbolehkan. Kemudian penyelenggara telekomunikasi khusus itu sebagai, nah penyelenggara yang disebut sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus itu adalah tadi sudah dikatakan ya, penyelenggara sendiri untuk keperluan sendiri, untuk keperluan pertahanan keamanan itu ya. Jadi Hankam, pertahanan keamanan itu lembaga-lembaga yang berhubungan dengan keamanan, kepolisian itu dia punya izinnya adalah Telsus. Ya. Dan untuk penyiaran itu disebut sebagai Telsus juga ternyata. Tapi yang paling penting 2 ini, kamu punya perusahaan, kamu pakai untuk sendiri boleh.
dan kemudian penyelenggara negara, misalnya kepolisian, misalnya TNI, itu boleh punya sendiri. Dia punya sistem telekomunikasi sendiri. Ya. Dan kemudian saya lanjutkan dengan ini. Apakah masih bisa dengar suara saya? Masih terdengar, Pak. Ya, oke. Ya. Bukan, kalau sini berisik banget soal itu. Rumah saya yang berisik, sorry. Ya. Oke. Sekarang saya punya gambar ini. Gambar ini menjadi penting. Sebenarnya gambar ini basisnya adalah kalian pernah belajar telekomunikasi. Kalian pernah ditanya, suatu saat kalian ditanya, apa sih caranya untuk mengetahui pemanfaatan dari frekuensi? Ini dia membayangkan, orang itu membayangkan bahwa bedanya dengan mengukur powernya listrik gitu loh. Itu lazim itu ditanyakan gitu. Kamu harus bisa menjawab kan? Apa yang membuat kemudian kok tidak ada meterannya gitu loh. Misalnya kalau kamu berlangganan secara telekomunikasi ya, kenapa tidak ada meterannya gitu? Nah, itulah pertanyaan itu. Nah, ini adalah jawabannya lah ya. Kita kalian bayangkan kalau untuk meterannya listrik apa itu ya, power meter ya. Power meter itu harganya enggak sampai 100 itu, murah banget itu. Nah, bisa kalian bayangkan untuk mengukur spektrum agar supaya tahu bahwa kalian sedang pakai spektrum apa tidak. Artinya berarti kalian punya spektrum laser atau kemudian punya giroskop. Nah, bisa dibayangkan harga spektrum laser itu berapa? Satu berapa? Padahal pemakai frekuensi di Indonesia itu ada 1,8 juta pemancar itu. Ya, nah, bisa dibayangkan masa satu pemancar kemudian satu spektrum laser tidak mungkin. Ya. Jadi memang ada cara lain untuk mengukur pemanfaatan frekuensi, itu ada cara lain. Dan nanti kita bahas. Tapi sebenarnya ini adalah cara mudah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya bertamu. Apa bedanya mengukur pemanfaatan frekuensi dengan mengukur pemanfaatan power? Gitu. Power yang ada di rumah kita itu, power PLN itu loh. Power listrik itu loh. Ini jawabannya seperti ini. Nah, kemudian ada istilah yang penting lagi, apa itu interference itu? Interferensi itu apa gitu ya? Interferensi memang harus dihindari. Apa sih sebenarnya interferensi itu? Ya, interferensi itu yang paling gampang secara teknis itu seperti ini. Interferensi adalah proses penjumlahan antara sinyal asli dengan sinyal pengganggu yang mempunyai frekuensi yang sama. Ini ya. Jadi ini ekstrimnya lah, gambar ekstrimnya ya. Gambar ekstrimnya itu kalau seandainya sinyal aslinya biru, sinyal asli ya. Kemudian sinyal pengganggunya merah. Kalau frekuensinya sama, frekuensi dan fasenya sama, berarti yang datang di penerima kalian itu harus sinyal gede banget. Gede banget ini di luar dari kemampuan receiver untuk menerima, sehingga cut off nanti itu. Tidak keluar hasilnya, karena gede, terlalu besar sinyalnya. Nah sebaliknya kalau seandainya sinyal asli, kemudian ada sinyal pengganggu, kebetulan frekuensinya sama, kebetulan fasenya berbalik, fase 180. Nah, yang sampai di penerima menjadi 0. Gitu. Nah, inilah kondisi ekstrim seperti ini bisa kalian jelaskan kepada yang tanya gitu. Apa sebenarnya interferensi itu? Ya. Ini dengan mudah bisa kalian jelaskan kepada mereka yang bertanya tentang apakah interferensi itu. Nah, kemudian ada pasal 33. Pasal 33 itu yang menyatakan tentang ini bahwa pengguna frekuensi itu wajib mendapat pengguna frekuensi itu dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah. Ya, oke. Nah, izin pemerintah itu bagaimana istilahnya gitu ya? Ini. Jadi frekuensi itu sebelum dipakai orang itu masuk istilahnya itu gudang. Jadi warehousing itu. Jadi frekuensi warehouse namanya. Ada gudang frekuensi. Kemudian muncullah izin gitu ya. Jadi muncul izin, barulah kemudian dia boleh dipakai. Nah, setelah dipakai inilah kemudian dia menjadi jaringan milik operator. Gitu. Ada sebelumnya izin turun, ini tidak boleh dipakai ya. Siapapun tidak boleh dipakai. Siapapun memakai itu adalah haram. Siapapun memakai itu melanggar hukum. Tapi setelah ini
izin keluar untuk perusahaan tertentu, maka perusahaan itu juga boleh menyewakan ke orang lain sesuai dengan tadi pasal tadi kan, pasal 9 tadi. Kalau seandainya kamu sudah punya jaringan, kan kamu boleh menyewakan orang lain, penyelenggara jasa, gitu ya. Itulah yang dikatakan. Jadi prinsip seperti ini harus kalian pahami betul ini. Ini sangat bersifat hukum banget lah, regulasi banget ini. Maknanya sangat regulasi banget. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, karena saya sampaikan sangat penting dan detail. Sekali lagi saya sebutkan bahwa sebelum frekuensi itu dipakai orang, artinya sebelum ada izin oleh pemerintah, itu namanya adalah gudang frekuensi, di dalam gudang frekuensi. Dalam gudang frekuensi. Kemudian setelah izin keluarkan untuk perusahaan tertentu, maka perusahaan tertentu itu boleh pakai sendiri, boleh disewakan juga boleh. Ya. Itu sudah ada dasar undang-undangnya. Karena apa? Ini kan semua pengguna frekuensi itu harus mendapatkan izin pemerintah. Ini yang penting di sini. Ya. Oke. Dan kemudian cara menghindari interferensi secara hukum ada. Meskipun ini semua kalian sudah tahu lah, kalian sebagai orang telekomunikasi. Untuk menghindari interferensi apa ya? Waktunya berbeda-beda gitu. Boleh kalau seandainya ada ya. Kemudian wilayah berbeda. Ya. Atau teknologi, jadi mempunyai, kalau CDMA pernah dengar ya CDMA? CDMA itu frekuensinya sama, tapi kodenya berbeda. Jadi secara teknologi dia bisa berbeda gitu ya. Jadi bisa dipakai bersama-sama frekuensi itu dengan 3 cara. Dengan perbedaan waktu, perbedaan wilayah, atau teknologi yang lain sebagai kode. Kodenya berbeda gitu ya. Oke. Nah, contohnya yang perbedaan wilayah itu ya. Frekuensinya hampir sama, tapi ini di wilayah yang berbeda. Ini adalah proses penetapan BWA. Saya tahu kalian pernah dengar enggak itu? Broadband Wireless Access gitu ya. Yang sekarang sudah tidak ada lagi layanan. Kan 2009 itu, 2009 ada 9 pengusaha. Ada 15 ya, 15 pengusaha ini. 15 wilayah dilaksanakan oleh berapa? Oleh beberapa pengusaha lah ya. Ini dia di frekuensi ini. Jadi artinya bahwa frekuensinya itu hampir sama, tapi di tempat yang berbeda-beda. Kalau contoh penggunaan bersama, tapi tempatnya berbeda. Kemudian ini tadi, nah kalau ini tadi yang saya katakan bahwa untuk katakan frekuensi 2,1 ya, ini 2,1. 2,1 ini dibagi-bagi menjadi beberapa pengguna, dibagi operator ya. Yang saya katakan tadi bahwa 10% dari bandwidth itu bisa dipakai. Misalnya 2,1 berarti bandwidth sekitar 200 mega. Nah, 200 mega ini dibagi menjadi beberapa perusahaan ini. Beberapa perusahaan ini sudah mati ya. ACPT sudah mati, Akses sudah mati. Sekarang yang ada hanya Telkomsel, Indosat, dan Excel. Semua sudah diakuisisi ini. Jadi inilah contoh penggunaan frekuensi seluler yang pitanya sama tapi kanalnya berbeda-beda. Tetap aja kan, pitanya bisa jadi sama. Pitanya namanya pita 2,1, tapi frekuensinya kan berbeda-beda. Selebar berapa? Sekitar 200 mega yang dibagi-bagi menjadi beberapa perusahaan itu. Tergantung kanalnya gitu ya, nomor kanalnya gitu. Ya baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sampai di sini. Pak, sampai saya jumpa. ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan.